Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Halo anak-anak pintar, ingat selalu 3M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita masih lanjut pembahasan tema 2, selalu berhemat energi. Dan subtema 1, hemat energi. Kita akan belajar pembelajaran yang ke-6. Muatan Bahasa Indonesia KD 3.2 tentang memetakan keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks lisan, tulis atau visual. Kemudian muatan PKN KD 3.2 tentang mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 1. Setelah mengamati teks visual, peserta didik mampu menemukan informasi penting dari teks visual dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati teks visual, peserta didik mampu menuliskan gagasan pokok dari teks visual dengan tepat. Kemudian, setelah memahami materi pembelajaran tentang hak dan kewajiban warga masyarakat atas minyak bumi, peserta didik dapat bekerja sama dalam menjaga ketersediaan minyak bumi dengan baik. Dan setelah mengetahui bahwa ketersediaan minyak bumi terbatas, peserta didik dapat memanfaatkan minyak bumi dengan bijak. Pada minggu sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai hak dan kewajiban kita terhadap energi listrik. Begitu pula halnya, kita juga mempunyai hak dan kewajiban terhadap energi minyak bumi. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Salah satunya adalah minyak bumi. Minyak bumi merupakan hasil tambang sebagai bahan baku pembuatan BBM atau bahan bakar minyak seperti premium, pertalite, solar, dan aftur. Setiap warga masyarakat berhak memanfaatkan sumber daya alam yang ada di wilayah Indonesia. Negara mengatur pemanfaatan sumber daya alam Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hak pemanfaatan minyak bumi dibatasi oleh kepentingan umum. Kita harus sadar bahwa semua masyarakat mempunyai hak yang sama terhadap minyak bumi. Oleh karena itu, dalam pemanfaatan minyak bumi, warga masyarakat tidak boleh melanggar hak orang lain. Tidak boleh memanfaatkan minyak bumi dengan semaunya. Setiap warga masyarakat berhak mengambil dan mengolah minyak bumi. Berikut ini adalah beberapa hak dalam memanfaatkan minyak bumi, yaitu 1. Hak dalam memanfaatkan minyak bumi untuk kehidupan sehari-hari. Hak ini bisa dikatakan sebagai hak konsumsi. Contohnya, warga masyarakat berhak untuk menggunakan bahan bakar minyak seperti premium, solar, bensol, dan minyak tanah sebagai bahan bakar kendaraan dan menggerakkan mesin diesel. Kemudian yang kedua adalah
hak mengolah minyak bumi sebagai sumber pengolahan baik sebagai sumber panas maupun produk sampingan untuk mengolah baja, aluminium maupun besi. Hak ini termasuk dalam hak produksi. Contohnya, setiap warga masyarakat mempunyai hak untuk mempunyai usaha produksi pengolahan minyak bumi. Dan yang ketiga adalah hak mencari keuntungan dari minyak bumi, atau kita bisa menyebutnya dengan hak berdagang. Contohnya, setiap warga masyarakat mempunyai hak untuk menjadi agen Pertamina sebagai penjual BBM enceran. Hak warga masyarakat atas minyak bumi harus diimbangi dengan kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Jadi apabila kewajiban tidak terlaksana dengan baik, maka hak tidak akan kita terima. Oleh karena itu, pelaksanaan hak dan kewajiban atas minyak bumi harus berjalan secara seimbang. Keseimbangan akan terwujud apabila setiap warga negara melaksanakan kewajibannya sebagai berikut. 1. Menjaga dan melestarikan minyak bumi agar tetap terjaga ketersediaannya. Seperti yang kita tahu bahwa minyak bumi termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam pemakaiannya. Kemudian yang kedua, menghemat penggunaan bahan bakar minyak bumi karena ketersediaan minyak bumi sangat terbatas. Nah, seperti yang sudah Ibu sampaikan, bahwa minyak bumi itu termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, kita harus menghemat dalam penggunaannya. Sebenarnya bahan bakar minyak dapat diperbaharui, namun pembaharuannya memakan waktu yang sangat panjang, dalam waktu yang berjuta-juta tahun, sehingga kita dalam pemakaiannya harus benar-benar bijak. Kemudian yang ketiga, melaporkan bentuk pelanggaran pemanfaatan minyak bumi kepada pihak yang berwajib. Nah, jadi jika kita tahu ada pelanggaran di masyarakat, misalnya ada penimbunan minyak bensin contohnya, maka segeralah lapor kepada pihak yang berwajib atau polisi. Karena biasanya orang yang menimbun bahan bakar, mereka akan jual kembali di saat terjadi kelangkaan minyak dan mereka akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Selanjutnya yang keempat, menggunakan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan seperti biogas dan biofuel. Energi ramah lingkungan atau energi hijau adalah suatu istilah yang menjelaskan tentang apa yang dianggap sebagai sumber energi dan tenaga yang ramah terhadap lingkungan. Khususnya istilah ini merujuk kepada sumber-sumber energi yang dapat diperbarui dan tidak mencemari lingkungan. Kita harus membiasakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghemat energi, terutama energi minyak bumi. Karena jika tidak ada sikap hemat dalam memanfaatkan minyak bumi, hal yang akan terjadi adalah pemanfaatan minyak bumi tidak bisa merata. Minyak bumi juga akan habis sehingga generasi penerus kita tidak akan bisa ikut merasakan manfaat minyak bumi. Nah, anak-anak pintar, sampailah kita di akhir kegiatan. Ingat selalu untuk terus menghemat energi. Apa yang kita lakukan saat ini berakibat besar untuk kehidupan kita di kemudian hari. Dan selanjutnya anak-anak selesaikan tugas pada buku siswa halaman 40 bagian B nomor 1 sampai dengan nomor 5. Terima kasih, kita jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.